Kami akan berbincang dengan anggota keluarga dari korban yang belum ditemukan. Kakak dari korban Puji Siswanto, Sujiarti, sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan bersama kami saat ini. Assalamualaikum, Bu Suji. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Bu sudah mau berkenan berbicara untuk Kompas TV malam hari ini. Doa terbaik semoga Pak Puji bisa dapat kabar di mana posisinya dan bisa segera ditemukan. Terakhir kali dikabarkan pencarian dilanjutkan besok ya Bu. Terakhir kali tim SAR menjelaskan apa ke Ibu dan keluarga Pak Puji soal proses pencarian hari ini Bu? Hari ini tadi ada info pencariannya hanya setengah hari, sekitar jam 1-an, ditunda untuk besok karena ada longsor susulan gitu. Dan Ibu sudah memantau dari pagi hari, yang Ibu lihat prosesnya memang susah ya Bu ya, atau gimana Bu yang Ibu lihat? Ya, prosesnya memang susah, begitu digali turun lagi, longsorannya ke bawah, turun lagi ke bawah gitu prosesnya. Dan kebetulan dari Oke, silakan Ibu. Kebetulan dari itu saya mengikuti di lokasi terus, saya menunggu di sana tiap hari. Dan tim SAR meminta Ibu dan keluarga menyiapkan sesuatukah selama proses pencarian ini berlangsung untuk Pak Puji, Bu? Ya, kita standby aja di lokasi, kita memantau pencariannya gitu. Soalnya kita kan dari saudara jauh, dari Blora, dari saudaranya Puji Siswanto. Kita memantau 3 hari di lokasi. Dan di sana pengamanannya ketat ya Bu? Atau ada jarak tertentu yang mungkin Ibu dan keluarga bisa melihat proses pencarian di sana Bu? Ya, keamanannya cukup bagus, ketat, ada jarak untuk kita melihat ya. Ada batas polisi di sana, ada garisnya. Boleh tahu Ibu, ini Pak Puji kerja di area tambang seperti ini baru kali pertama atau sebelumnya udah pernah juga Bu? Kalau setahu saya baru pertama, tapi dia udah hampir 3 tahun di situ. Oke, 3 tahun berarti sekitar tahun 2021-2022 ya Bu ya? Ya, hampir 3 tahun setahu saya. Sempat ada kekhawatiran nggak Bu dari pihak keluarga soal ini? Kan jelas ada risiko ya Bu ya, tapi ada kekhawatiran yang mungkin sempat dijelaskan dari pihak keluarga atau mungkin dari perusahaan ke keluarga, gimana hal-hal selama Pak Puji bekerja di sana, ada penjelasan nggak Bu dari perusahaan Bu? Kalau dari perusahaan kayaknya kok nggak ada penjelasan, cuma dari keluarga itu tetap was-was lah, kerjaannya kayaknya kok seperti itu lokasinya gitu. Tapi gimana lagi, kerjanya udah hampir 3 tahun ya. Ya dari keluarga ya saya kira nggak ada kejadian seperti itu. Dan sampai kejadian yang kemarin itu dari perusahaan sempat ketemu langsung ke Ibu mungkin atau keluarga besar menjelaskan detail peristiwanya Bu? Belum ada yang menghubungi keluarga dari pihak perusahaan atau PT-nya, itu belum ada sama sekali. Bahkan sampai Ibu dan keluarga datang ke TKP pun belum ada penjelasan Ibu? Kalau dari perusahaannya belum ada sama sekali. Cuma kita keluarga ya di lapangan untuk mengikuti pencarian itu, memantau selama 3 hari ini sudah. Selama proses pencarian Pak Puji ini Bu, dari keluarga juga diikut sertakan nggak Bu, biar ada saksi yang melihat prosesnya tim SAR mencari posisi Pak Puji ini? Boleh cerita Ibu? Dari keluarga ikut semua, dari keluarga dari Blora, dari pihak Mas Puji Siswanto ikut semua di lokasi, dari keluarga istrinya yang di Majalengka sini juga ikut semua. Sekarang kan proses pencarian masih berjalan ya Bu. Yang diharapkan keluarga ini bentuk pertanggungjawaban seperti apa dari pihak perusahaan? Dan bentuk komunikasi apa yang diinginkan dari pihak keluarga Bu?
Ya, kalau pihak keluarga pertama semoga bisa dapat ditemukan. Terus untuk kedua kalinya dari pihak PT-nya atau perusahaannya itu mempertanggungjawabkan gitu loh dari keluarga kami. Ada tanggung jawabnya gitu. Nanti tindakannya seperti apa kita belum dikasih tahu sama sekali. Hmm. Saya mau memastikan lagi, Bu. Sebelum kejadian, terakhir kali komunikasi dengan Pak Puji kapan dan ngobrolin apa, Bu? Ngobrolin kerjaan beliau juga atau ada hal lain? Kalau untuk komunikasi terakhir itu malam Jumat. Itu kan kalau malam sering komunikasi masalah keluarga aja, baik-baik saja, ngabarin gitu, nggak ada masalah kerjaan. Kalau masalah kerjaan dari kami keluarga, ya saya kira baik-baik saja. Jadi dia nggak ngomongin masalah kerjaan. Hmm. Secara pribadi, Bu, kalau yang Ibu lihat, setiap Pak Puji mau kerja ke area tambang itu, ada nyiapin alat khusus atau barang-barang tertentu buat memastikan diri pribadi aman lah selama bekerja itu. Ada hal khusus nggak sih, Bu, yang disiapkan oleh Pak Puji? Kalau dia mau kerja itu setiap hari biasanya posting gitu, ya pakai pengaman muka gitu aja, posting gitu. Dan itu Pakai disiapkan masker. perusahaan, Bu, atau secara pribadi disiapkan semua itu? Kayaknya dari rumah bawa, kalau berangkat itu pakai masker, pakai ini leher itu bawa. Hmm. Oke. Difasilitasi sesuatukah, Bu, dari tim SAR mungkin atau perusahaan selama Ibu dan keluarga menanti proses pencarian masih berjalan sampai besok setidaknya, Bu? Kayaknya kok dari keluarga saya nggak ada, ya cuma kita di tenda nungguin hasilnya gitu aja sambil ngeliatin mantau gitu pencariannya. Hmm. Satu hal lagi nih, Bu. Tentu dari pihak keluarga masih menantikan kabar baik posisi Pak Puji ada di mana. Tapi selain menunggu ini, ada langkah atau upaya lain yang dilakukan keluarga demi mencari posisi dari Pak Puji ini di TKP, Bu? Ya kalau pihak keluarga bisanya cuma berdoa, ya tetap ada di lokasi, ikut memantau jalannya penggalian itu, dan supaya bisa cepat ketemu gitu aja. Hmm. Tentu doa terbaik, semoga ada kabar baik dari tim SAR agar diketahui posisi Pak Puji sampai dengan saat ini. Dan insya Allah semoga dalam keadaan yang baik dan selamat. Bu Suji, saya terima kasih sekali lagi ya, Bu, sudah mau meluangkan waktu bercerita bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda ya, Bu, sekeluarga. Assalamualaikum.